Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Para hadirin ikhwati fid din wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran kita. Di pembahasan yang lalu kita sudah menjelaskan secara singkat tentang sabak dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Di penghujung ayat ke-15 Allah perintahkan kepada mereka, kulu mir rizki rabbikum washkuru lahu. Makanlah oleh kalian dari rezeki yang telah dianugerahkan oleh Rabb kalian dan bersyukurlah kalian kepadanya. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Negerimu adalah negeri yang baik dan Rabbmu adalah Rabb yang maha pengampun. Jadi ini perintah tegas dari Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk negeri Sabah untuk mereka menikmati rezeki yang Allah limpahkan kepada mereka, juga mensyukurinya. Karena apa yang dilimpahkan oleh Allah itu menjadikan negeri mereka negeri yang thayyibah. Maka Allah Subhanahu wa taala menekankan di sini supaya mereka tetap menjaga imannya, menjaga ketauhidannya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu menjadi Rabb yang Ghafur, inistamartum ala tauhid. Allah menjadi Rabb mereka yang maha pengampun ketika mereka istiqamah di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka tetap mempertahankan iman dan Islam yang ada pada diri mereka. Dan anugerah yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka tentu bukan hanya terkait dengan keberadaan negeri mereka yang subur makmur, namun juga dikisahkan oleh Wahab bin Munabbih, ba'atsallahu ilaihim 13 nabiyyan. Allah Subhanahu wa taala mengutus 13 orang nabi kepada penduduk Sabah. Bahkan Imam As-Suddi rahimahullahu ta'ala menyatakan arsalallahu ilaihi musnai asyara alf nabi. Bahkan yang dikirim kepada mereka itu ada sekitar 12.000 nabi. Artinya ini anugerah dari sisi diniyah. Allah berikan anugerah dari sisi duniawiyah, juga Allah memberikan kepada mereka anugerah dari sisi diniyah ukhrawiyah. Kalau 13 orang nabi saja diutus kepada mereka, ini sejatinya sudah karunia Allah yang sangat besar. Namun hadirin jamaah yang dirahmati Allah, di ayat berikutnya, di ayat yang ke-16, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arim. Tetapi ternyata mereka berpaling. Berarti tidak mau mensyukuri nikmat Allah, tidak mau mensyukuri anugerah yang Allah berikan kepada mereka. Justru mereka malah berpaling. Akhirnya fa'arsalna alaihim sailal arim. Maka kami datangkan kepada mereka sailal arim, banjir bandang yang sangat besar. Wa baddalnahum bi jannatayhim jannatain. Kemudian kata Allah, kami ganti kedua kebun mereka yang sangat subur, sangat lebat hasilnya, diganti oleh Allah juga dengan 2 kebun
dzawatai ukulin khamti wa athlin wa syai'in min sidrin qalil. Allah ganti dengan 2 kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit. Ada namanya pohon asal, ya, kemudian sedikit ya dari pohon sidr. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Di ayat ke-16 ini Allah memperingatkan, ya, at-tahdzir minal i'rad an dinillah. Peringatan keras dari berpaling dari agama Allah. Fa innahu mata hassala li ummatin nazalat bihan niqam wa sallabaha Allah an-ni'am. Karena jika suatu umat itu berpaling, ingkar, maka akan turun kepada mereka bencana. Dan juga Allah akan menghilangkan dari mereka nikmatnya. Nah, inilah yang terjadi pada negeri Sabah. Barakallahu fikum. Dan disinilah kemudian dikisahkan oleh para ahli sejarah berakhirnya kerajaan negeri Sabah ini. Sebelum Ratu Bilqis masuk Islam, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kaum Sabah itu mereka ini adalah para penyembah matahari, para penyembah bulan. Nah, setelah Ratu Bilqis masuk ke dalam dinul Islam, maka kaumnya pun berbondong-bondong memeluk agama Islam yang didakwahkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan disebutkan ya di surat An-Naml ya kisah tersebut. Barakallahu fikum. Kemudian juga ada satu surat namanya surat Saba. Nah, sampai kurun waktu tertentu kaum Saba ini tetap mentauhidkan Allah, tetap berada di atas iman dan Islamnya. Namun kemudian akhirnya mereka kembali ke agama nenek moyang mereka. Mereka menyembah bulan, mereka menyembah matahari, mereka menyembah bintang-bintang. Dan ini juga sama seperti yang terjadi pada kaumnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Padahal nikmat sudah Allah limpahkan kepada mereka. Baik itu nikmat duniawiyah, lebih-lebih nikmat diniyah. Tadi ya ada 13 orang nabi yang diutus oleh Allah kepada mereka. Bahkan Imam As-Suddi menyebutkan lebih banyak dari itu, sampai 12.000 nabi. Namun demikianlah mereka tetap tidak mau kembali ke agama tauhid, untuk mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan Allah kisahkan di ayat ini, fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arib. Mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka ya sailal arim, banjir bandang yang sangat besar. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka para ahli sejarah ya menceritakan kerajaan Sabah ini akhirnya punah, berakhir, yang ditandai dengan kharbus sad, yakni jebolnya bendungan Ma'rib itu. Padahal ya bendungan Ma'rib ini barakallahu fikum menjadi tumpuan utama ekonomi pertanian masyarakat Sabah dan juga memberikan sumbangan yang begitu besar terhadap kemajuan bangsanya. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, nah inilah yang merupakan faktor utama, faktor terbesar penyebab runtuhnya kerajaan Sabah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, yang kemudian di ayat ini ya diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sailal arim, banjir bandang yang sangat besar. Dan sejatinya ini menjadi siksaan bagi mereka. Ya, bisa dibayangkan bagaimana ketika bendungan besar, ya satu danau yang dibendung kemudian bendungannya jebol, maka akan meluluh lantahkan ya apapun yang dilewati oleh air bendungan yang kemudian menjadi banjir bandang ini. Saya pernah berjalan dengan seorang Arab Badui pakai mobil ya, semacam mobil Hilux gitu. Itu 4 jam dari kota Ma'rib. Isinya padang pasir ya. Jadi dominan perjalanan itu padang pasir
sejauh mata memandang itu padang pasir. Ada yang bercampur dengan bebatuan hitam, ada yang padang pasir yang warnanya kuning kecoklat-coklatan itu. 4 jam itu perjalanan. Barakallahu fikum. Pemandangannya sejauh mata memandang seperti itu. Ya. Kemudian si Badui ini cerita, dulu banjir bandang ketika jebolnya Sad Ma'rib itu, ya air bahnya sampai sini. Ya, sambil dia mengatakan hada ardun azab. Ya. Ini bumi yang pernah diazab. Dan itu sudah mau perbatasan Saudi, ikhwan. Ya. Artinya begitu dahsyatnya banjir itu. Ya, begitu dahsyatnya banjir itu. Meluluh lantahkan segala sesuatu, ya, merusak kebun-kebun yang begitu subur, ya, yang sebelumnya mereka nikmati. Tapi semua berubah ketika mereka kemudian ingkar, ketika mereka meninggalkan agama tauhid dan kembali kepada agama nenek moyang mereka, menyembah matahari dan bulan. Dan sampai sekarang puing-puingnya masih ada. Ya, antum bisa lihat di Google atau di YouTube ada. Ma'bad Syam dengan Ma'bad Qamar. Ya, Ma'bad Syam itu puing-puing peninggalan, ya, di mana orang-orang Sabah ini menyembah matahari. Jadi kalau terbit matahari, mereka sujud ke matahari, disembah-sembah. Itu puing-puingnya ada. Kemudian ada Ma'badul Qamar. Ma'bad Qamar juga sudah berupa puing-puing. Nah, itu dulu digunakan oleh mereka untuk menyembah bulan. Jadi ketika matahari terbit, mereka sujud ke matahari. Ketika matahari terbenam, muncul bulan, mereka sujud ke bulan. Mereka menyembah bulan. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Sebab keingkaran mereka, ya, selain mereka itu dikirimkan banjir bandang, kemudian 2 kebun yang subur itu juga diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya, dengan banjir itu akan rusak kebun-kebun mereka yang sangat subur itu. Allah ganti dengan jannataini dzawatai ukulin khamtin. Kami ganti kedua kebun mereka itu dengan 2 kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit. Ukulin khamtin, ukuli khamtin, itu yang dimaksud adalah syajaratul araq. Ya, syajaratul araq ini yang dimaksud adalah syajarus siwak. Ya. Syajarus siwak adalah pohon yang dibuat siwak, namanya pohon araq. Dan di Ma'rib itu banyak sekali para jamaah yang dirahmati Allah. Susah menjelaskannya. Pokoknya daunnya hijau, kemudian rimbun begitu. Dia tidak punya batang tinggi ke atas, tidak. Tapi batangnya langsung merimbun begitu. Ya. Nah, itu namanya syajaratul araq. Nah, akarnya itu yang dibuat kayu siwak, kayu araq. Nah, biasanya kalau orang-orang Baduy, mereka rantingnya saja langsung dipatahin, kemudian dipakai gosok gigi. Dan ya aromanya mirip-mirip juga dengan akarnya. Karena kalau akarnya kan harus menggali. Nah, itu namanya syajaratul araq. Dan banyak sekali di Ma'rib itu, banyak sekali, ya. Pokoknya melimpah lah. Taib. Bahkan dikatakan oleh para ulama bahwa syajaratul araq ini juga banyak di negeri Saudi, ya, terutama di daerah Abha, kemudian di daerah Jizan. Banyak juga ada di Tursaina, kemudian di Mesir, di Sudan, di Iran, kemudian di Syarq Hindi wa Pakistan. Ya, di timurnya India dan juga di Pakistan. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Pokoknya di daerah-daerah panas ini kayu araq ini biasanya tumbuh. Nah, ini yang dikatakan ukuli khamtin. Jadi bukan buah lagi dia. Bukan kebun-kebun buah-buahan lagi. Tapi modelnya kayu araq. Dan itu barakallahu fikum. Ya, kalaupun ada bijinya, buahnya, itu rasanya pahit sekali. Kemudian ada lagi asal. Asal ini sejenis cemara. Satu pohon sejenis cemara dan juga banyak ya di Ma'rib itu banyak sekali pohon asal ini.
Ini bukti bahwa memang Quran itu ya mengisahkan sesuatu yang nyata, ya bukan karang-karangan, ya bukan cerita-cerita fiksi. Jadi pohon asal itu banyak sekali di Ma'rib. Barakallahu fikum. Dia sejenis cemara tapi bukan cemara kayak di kita. Dan bijinya juga pahit. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Mirip pinus gitu ininya, daun-daunnya itu ya, daun kayak daun pinus. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah, dan pohon ini sangat kuat ya, dia mampu tumbuh di cuaca yang sangat ekstrim, cuaca yang kering ya, dan sangat berlebih-lebihan ya keringnya. Kecuali ketika dia mulai tumbuh. Kalau mulai tumbuh, biasanya biji-biji yang jatuh itu tertutup oleh rimbunan, baru dia bisa tumbuh. Nah, kalau sudah jadi tumbuh besar, maka dia sangat tahan dengan cuaca yang sangat panas. Dan Ma'rib itu kalau cuaca sangat panas luar biasa. Ini kalau dingin, dingin sekali. Kalau panas, panas sekali. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ini namanya pohon asal. Kemudian wasyai'in min sidrin qalil, dan sedikit dari pohon sidr. Sedikit dari pohon sidr. Nah, pohon sidr orang kita menyebutnya dengan pohon bidara. Di surat Al-Waqiah, nanti di surga itu para jamaah yang dirahmati Allah, ya, salah satu pohon yang ada di surga adalah pohon sidr. Ashabul yamin, kelompok kanan dari penghuni surga, mereka nanti akan berada di bawah pohon bidara. Tapi pohon bidara yang ada di surga tentu tidak sama dengan pohon bidara yang ada di dunia. Ya, sebagaimana barakallahu fikum yang dinyatakan oleh Abdullah bin Abbas secara umum, kalau kemudian di surga nanti ada sesuatu yang namanya sama dengan sesuatu yang ada di dunia, maka ketahuilah, kata Abdullah bin Abbas, kesamaan itu hanya ada pada namanya saja. Artinya hakikatnya jauh berbeda. Di surga ada sungai tidak? Ada. Di surga ada sungai. Nah, jangan disamakan dengan sungai Ampal, gitu ya. Jangan disamakan dengan sungai-sungai yang ada di dunia ini. Seindah apapun, sejernih apapun, maka sungai yang ada di surga itu berbeda hakikatnya. Di surga juga ada pohon buah-buahan, rumman, nakhl, ya, delima, kemudian kurma, inab, anggur, termasuk barakallahu fikum pohon sidr. Maka kesamaan itu hanya ada pada nama, ya. Hakikatnya jauh berbeda. Tidak pernah kita lihat sebelumnya, tidak pernah terbesit di hati kita sebelumnya, tidak pernah terdengar oleh telinga kita sebelumnya. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, jadi pohon sidr juga nanti akan ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Waqiah ayat 27 sampai ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrim makhdud wa talhim mandud wa dhillim mamdud wa ma'im maskub wa fakihatin katsirah." Dan ashabul yamin, alangkah bahagianya golongan kanan itu. Mereka, kata Allah, berada di antara pohon bidara, ya, makhdud, yang tidak berduri. Kalau bidara di kita ini ada durinya kan? Ada durinya. Kemudian pohonnya tidak terlalu cantik begitu ya. Tidak terlalu indah dipandang. Barakallahu fikum, berduri, ya. Kemudian buahnya juga jarang dimanfaatkan. Tapi nanti sidr yang ada di surga Allah itu tidak berduri. Kemudian watalhim mandud, dan berada di antara pohon pisang yang bersusun buahnya. Nah, pisang termasuk buah-buahan surgawi. Dan Masya Allah ya, buah-buahan yang disebutkan ada di surga, maka itu pula buah-buahan yang sejatinya bermanfaat
untuk kehidupan manusia di dunia. Coba Anda melihat delima, kurma, anggur, pisang, zanjabil, ya, minuman jahe nanti ada di surga. Maka buah-buahan makanan surgawi itu, barakallahu fikum, itulah sejatinya makanan yang bermanfaat ketika di dunia. Jadi sidr, kemudian pisang, wadhillim mamdud, dan mereka berada di naungan yang terbentang luas, wa ma'im maskub, dan air yang tercurah, wa fakihatin katsirah, dan mereka berada di antara buah-buahan yang sangat banyak. Taib, hadirin jamaah dirahmati Allah, fokus kita di pohon sidr ini. Jadi sidr yang ada di surga nanti adalah sidr yang telah dihilangkan durinya. Ya, telah dihilangkan durinya. Kemudian berbuah dengan buah yang lebat. Begitu yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan Imam Ibnu Katsir juga menukilkan pendapat para mufassir bahwa zahirnya, secara zahir, yang dimaksud pohon bidara di dunia, tentu bidara di dunia itu banyak durinya dan sedikit buahnya. Adapun di akhirat itu kebalikannya, ya. Dia tidak ada durinya dan buahnya itu lebat. Nah, itu sidr yang ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nah, sidr itu ini termasuk pohon yang ada di surga. Maka tadi sudah kita sebutkan kaidahnya. Sesuatu yang ada di surga, ya, pohon-pohon, makanan, buah-buahan yang ada di surga, maka sejatinya ketika itu ada juga di dunia pasti bermanfaat bagi manusia. Nah, termasuk sidr ini. Daun bidara, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, daun bidara itu disunnahkan, digunakan untuk memandikan jenazah. Bahkan barakallahu fikum, mandi biasa juga sebetulnya bagus ya untuk dipakai harian, daun sidr. Daun bidara itu dapat membersihkan kotoran. Makanya Nabi SAW berkata kepada para wanita yang sedang memandikan jenazah putri beliau, yakni Zainab. Kata Nabi, mandikanlah dia dengan basuhan yang ganjil. 3, 5 atau lebih dari itu. Jika kalian memandangnya perlu, mandikan jenazahnya dengan air dicampur bidara. Igsilniha bima'in wasidrin. Ya, mandikanlah jenazahnya dengan air yang dicampur daun bidara. Dan untuk basuhan yang terakhir, kata Nabi, campurkan dengan sedikit kapur barus. Barakallahu fikum. Ini riwayat Imam Al-Bukhari, juga Imam Muslim. Jadi sidr itu dipakai untuk memandikan jenazah. Daunnya ditumbuk dulu sampai halus, nanti dicampurkan dengan air dan digunakan untuk memandikan jenazah. Boleh nggak pakai yang lain? Boleh. Kalau tidak ada sidr, maka bisa diganti dengan sabun-sabunan, sampo-sampoan yang beredar di sekitar kita. Tapi ya sekarang Masya Allah ya mudah mencari itu. Sudah ada yang bentuknya serbuk atau juga daunnya langsung bisa kita tumbuk. Banyak yang sudah mulai menanam, begitu ya. Bahkan kalau tidak salah ada produk sabun, ya, sabun bidara. Sudah bentuknya bentuk sabun. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Daun bidara juga digunakan untuk pengobatan penyakit sihir. Penyakit yang disebabkan karena sihir dan juga guna-guna. Caranya bagaimana? Barakallahu fikum. Ambil 7 helai daun bidara yang bagus. Kemudian dibacakan doa-doa, dibacakan ruqyah, dibacakan baca-bacaan Al-Quran. Kemudian ditumbuk, dicampurkan ke dalam air. Kemudian air itu digunakan untuk mandi. Boleh juga digunakan untuk diminum, langsung dikonsumsi. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Karena setan dari bangsa jin itu sangat takut dengan daun bidara. Jadi di Arab itu kalau ada orang mau meruqyah, itu kadang langsung saja dipotong itu ranting daun bidaranya. Potong ya rantingnya, itu kan berduri ya. Kemudian dibawa oleh seorang syekh,
Itu baru di bawah saja, di tenteng di bawah, itu jinnya sudah nggak karu-karuan. Kadang langsung lepas gitu. Kenapa? Takut. Tapi yang bawa harus orang soleh ya. Kalau yang bawa orang suka maksiat tidak mempan. Ya. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah begitu. Jadi sidr itu manfaat sekali. Barakallahu fikum. Bahkan ya kalau ada madu, antum pernah dengar madu sidr? Madu kualitas terbaik di dunia itu madu mana? Madu dari Yaman. Itu ma'ruf, masyhur. Antum kalau di Saudi tanya madu terbaik apa? Pasti jawabannya madu sidr. Dan madu sidr yang dari Yaman. Jadi lebahnya itu dia ngisep nektarnya bunga-bunga daun bidara ini, bunga bidara ini. Dan di sana kan tidak ada hujan. Hujan setahun sekali turun syukur, gitu ya. Artinya kalau yang diisep itu ya murni yang ada di situ. Beda dengan madu-madu Indonesia kan. Campuran airnya banyak karena curah hujannya besar, curah hujannya tinggi. Makanya madu di sana itu nggak ada madu-madu encer tuh nggak ada. Yang grade-nya rendah saja, madu yang harian dikonsumsi di rumah-rumah kaum muslimin itu kental banget. Apalagi madu sidernya, madu sidernya. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, itu madu kualitas terbaik ya madu sidr. Barakallahu fikum. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, itulah yang Allah akhirnya berikan ke negeri Sabah setelah diazab. Disisakan itu. Ya, pohon arok, kemudian asal yang sejenis cemara tadi, kemudian satu lagi sedikit dari sidr. Dan itu luar biasa. 3 pohon ini padahal sisa azab, pengganti dari subur makmurnya perkebunan di masa itu ternyata tetap memberikan limpahan rezeki kepada penduduk yang ada saat ini. Ya, kayu arok bermanfaat kan untuk fursatul asnan, ya, untuk gosok gigi. Kemudian barakallahu fikum sidr ya sering dipakai untuk beternak lebah ya, sehingga nanti menghasilkan madu dengan kualitas yang sangat tinggi. Itu ikhwan 1 liter 1 kilo itu harganya bisa puluhan juta. Madu sidr itu yang grade teratasnya 1 kilo itu harganya bisa puluhan juta ya. Barakallahu fikum. Kita mikir-mikir ya beli madu sekilo puluhan juta. Jadi di sana masya Allah. Dan makanya dikirimnya itu ke Saudi. Dikirimnya ke Saudi. Kenapa? Karena ya orang Saudi kan banyak-banyak duitnya. Ya, jadi jual seperti itu mudah saja. Kita punya teman-teman itu yang berangkat di musim haji para jamaah, bawa madu Yaman beberapa drijen. Itu pulang habis semua madunya, dia bisa haji, modalnya kembali seolah-olah dia dapat haji gratis, kemudian punya keuntungan yang berlipat-lipat. Masya Allah itu. Yang penting mau saja bawa-bawa drijen gitu, yang 5 kiloan itu. Dan luar biasa. Ya pulang bisa punya bekal buat kawin lah begitu ya. Tapi para jamaah yang dirahmati Allah. Dan sebagian para masyayikh juga bisnisnya itu. Dan itu masya Allah. Kalau sekalinya musim haji mereka bawa sekian kintal ya madu Yaman, itu pulang mereka nangkring bisa 12 bulan ke depan punya bekal. Gitu ya. Mereka fokus ngajar dengan hasil jualan madu Yaman di musim haji itu. Ya, pulang sudah punya bekal buat setahun ke depan. Nah, ini kan keberkahan, ya, keberkahan. Padahal itu sisa azab. Itu sisa azab. Kebayang bagaimana dulu di zaman Ratu Bilqis, suburnya itu negeri kota Ma'rib itu. Nah, ini sisa-sisa kesuburan saja luar biasa. Di sana itu Baduy-Baduy itu kan punya kebun-kebun jeruk 1 hektar, 2 hektar gitu. Mereka tuh sampai mewakafkan ini 3 pohon jeruk ini khusus untuk para tulab, para penuntut ilmu. Dan tiap musim panen kita ke situ gratis ngambil sampai mencret-mencret. Jeruk-jeruk yang di kita dijual di mal-mal besar itu. Ya, luar biasa. Itu kalau lagi musim semangka sama orang-orang Arab itu dipakai lemparan saja itu. Dipakai perang-perangan saking berlimpahnya itu.
Ya. Nah itu para jamaah itu sisa kesuburan, sisa dari adab. Maka bisa dibayangkan bagaimana barakallahu fikum ya ketika di masa-masa jayanya, di masa-masa suburnya negeri itu. Demikian hadirin jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah selesai pembahasan kita. Mungkin sampai di sini saja ya. Besok hari Kamis sudah tidak ada lagi kajian. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat dan semoga apa yang kita pelajari bisa menjadi tambahan iman bagi kita dan menjadi bentuk syukur kita terhadap bulan Ramadan ini dengan mengisinya mempelajari Al-Quran. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik